Guys, selamat datang di channel Yande Live, channel yang berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali, seantero Bali, dari barat ke timur, utara ke selatan, dari sungai, danau, lembah, sawah, bukit, gunung, pantai, dan keunikan Bali lainnya. Channel Yande Live saat ini sedang berada di Pantai Candi Dase. Pantai Candi Dase adalah spot wisata legend di Bali, alias sudah lama ada sejak dulu. Awalnya Pantai Candi Dase menjadi destinasi wisata populer, terutama bagi turis asing. Pantai Candi Dase mulai menjadi pilihan tujuan wisata, terutama turis asing pada tahun 1970-an. Berarti sudah 50 tahun yang lalu. Dan sejak saat itulah Pantai Candi Dase berkembang dengan maraknya pembangunan akomodasi wisata sepanjang pantai. Dan pantai ini sering digambarkan sebagai alternatif pantai yang lebih tenang dan santai daripada kawasan Kute maupun resort besar berkelas di Nusa Dua. Channel Yande Live telah membuat vlog lain yang berisi review saat stay di salah satu resort di Pantai Candi Dase, yaitu Bali Santi. Klik linknya di atas. Tertulis sebagai Candi Dasa, tapi menyebutnya sebagai Candi Dase. Kalau huruf A di belakang kata, di Bali dibaca sebagai E. Sementara vlog ini akan menampilkan perjalanan berkendara dari arah Kota Denpasar menuju ke kawasan resort yang ada di Candi Dase. Candi Dase berada di bagian timur Pulau Bali di Kabupaten Karangasem. Dari sisi lokasi, Candi Dase adalah tempat yang unik, berada di pantai berdampingan dengan hamparan sawah hijau, dan di dekatnya ada bukit yang indah. Perjalanan berangkat dari Kota Denpasar mengarah ke timur menyusuri jalan bypass Ide Bagus Mantri yang panjang dari bagian awal hingga bagian akhir, menembus perbatasan Kabupaten Klungkung dengan Karangasem, ikut sebagian jalan ke arah Pelabuhan Padang Bay, melintasi desa-desa di Kecamatan Manggis hingga tiba di Candi Dase. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk jarak 50 km. Perjalanan dibuka dari Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar. Sebelum jalan lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Live dengan cara subscribe. Itu akan jadi penyemangat bagi channel Yande Live untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Video yang sedang tampil adalah suasana Kota Denpasar, di mana kita akan meninggalkan Kota Denpasar ke arah timur untuk menuju ke Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, jalan raya besar yang menghubungkan Kota Denpasar dengan desa-desa pesisir pantai di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Karena durasi perjalanan cukup panjang, maka untuk memudahkan menonton, di deskripsi telah dibuatkan segmen-segmen yang mana bila diklik link menit detik yang ada di segmen tersebut, maka video akan langsung lompat menuju ke segmen atau bagian perjalanan yang diinginkan. Ya, di atas ini ada penanda jalan yang cukup besar. Kita masuk ke Jalan Raya Bypass Ide Bagus Mantre. Beberapa bagian perjalanan akan dipercepat kecepatan videonya untuk memperkecil durasi. Di bagian awal Jalan Bypass Ide Bagus Mantre terdapat perbatasan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Sekarang sudah masuk di Kabupaten Gianyar, persisnya di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati. Video perjalanan ini sekalian juga untuk lebih mengenal desa-desa pesisir pantai di Kabupaten Gianyar yang dilalui, yaitu Desa Ketewel, Desa Sukawati, Desa Sabe, Desa Pering, Keramas, Medahan, Lebih, dan Tulikup. Jembatan di depan ini menjadi pemisah antara Desa Ketewel dengan desa selanjutnya, yaitu Desa Sukawati, kecamatannya juga Sukawati. Sementara desa-desa yang dilalui saat melintasi Kabupaten Klungkung dan juga Karangasem nanti akan disebutkan saat memasuki kedua kabupaten tersebut. Jembatan di depan ini menjadi pemisah antara Desa Sukawati dengan desa selanjutnya, yaitu Desa Sabe yang ada di Kecamatan Belah Batu. Jadi melewati jembatan ini sudah lintas kecamatan. Melintasi jalan bypass Ide Bagus Mantre yang panjang ini, kita sebenarnya menemui beberapa jembatan, terutama di bagian desa-desanya Kabupaten Gianyar, namun tidak semua jembatan itu tertangkap di kamera.
Setelah jembatan di depan, kita meninggalkan desa Sabe, masuk ke desa berikutnya, desa Pering. Sebenarnya ada jembatan di sini, cuma nggak ditampilkan. Dan setelah jembatan itu memasuki desa Kramas dan meninggalkan desa Pering. Dari desa Kramas nyambung ke desa Medahan. Setelah menyeberangi perempatan desa Medahan di depan, kita akan melewati spot terkenal di sini, yaitu kebun binatang yang bernama Bali Safari dan Bali Marine. Jalan aksesnya ada di sebelah kiri. Setelah jalan akses ke Bali Safari ini, kita meninggalkan desa Medahan. Sekarang kita berada di desa Lebih, bagian dari kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar juga. Setelah melewati perempatan yang ada akses ke pantai Lebih, kita mengarah ke timur, masuk ke desa berikutnya, yaitu desa Tulikup, bagian dari kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar juga. Desa Tulikup adalah desa terakhir di Kabupaten Gianyar sebelum kita masuk ke kabupaten berikutnya, yaitu Klungkung. Di sebelah kiri ada prasasti penanda batas antar kabupaten. Kita sekarang masuk ke Kabupaten Klungkung di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. Sebagai informasi di awal, dalam perjalanan melintasi Jalan Bypass Mandre dengan tujuan Candidase, kita akan melewati 7 desa di Kabupaten Klungkung di 3 kecamatan yang berbeda. Sekarang kita akan meninggalkan Desa Negari, masuk ke Desa Takmung. Sebentar lagi kita akan sebutkan desa atau ke-7 desa yang dilalui dalam perjalanan menuju ke Candidase. Setelah perempatan Desa Takmung di depan, kita meninggalkan Desa Takmung, masuk nih sekarang di Desa Tojan. Desa Tojan adalah bagian dari Kecamatan Klungkung, sementara sebelumnya Desa Takmung bagian dari Kecamatan Banjarangkan. Ke-7 desa yang dilalui di sini untuk tujuan ke Candidase adalah pertama Desa Negari, Takmung, Tojan, Gelgel, Tangkas, Gunakse, dan Pesinggahan. Setelah Desa Tojan, sekarang kita masuk ke desa berikutnya, Desa Gelgel. Sangat asri melintasi bagian jalan ini. Sebelah kiri adalah hamparan sawah hijau, dan di kanan kiri jalan adalah pohon-pohon trembesi yang dahan-dahannya begitu rimbun, dan kita seolah memasuki terowongan trembesi. Desa Gelgel dulunya adalah pusat pemerintahan dari salah satu kerajaan terkenal terkuat di Bali, yaitu Kerajaan Gelgel. Candi Bentar besar sebagai salah satu akses ke pusat kebudayaan Bali ada di sebelah kanan ini. Kita lurus terus, sementara Candi Bentar kedua yang juga menjadi akses ke pusat kebudayaan Bali ada di sisi Desa Gunakse. Nanti kita akan lewati saat melewati perempatan besar. Klik link di atas untuk vlog review pusat kebudayaan Bali yang baru di Klungkung. Perjalanan melintasi Jalan Bypass Mandre di bagian Desa Gelgel adalah durasi terlama dalam vlog ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Desa Gelgel untuk masuk ke desa berikutnya, Desa Tangkas, persis sebelum nanti masuk ke jembatan Yeh Unde atau Tukat Unde. Sebelah kiri prasasti untuk masuk ke Desa Tangkas, bagian dari Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung juga. Kita sekarang melintasi jembatan salah satu terpanjang di Bali, yaitu jembatan Sungai Unde atau Tukat Unde. Sepanjang perjalanan dari kota Denpasar hingga nanti ke Candidase, jembatan inilah yang terpanjang yang kita temui. Di sebelah kanan ini adalah hamparan luas kawasan pusat kebudayaan Bali, yang gerbangnya atau candi bentarnya sudah kita lihat tadi di Desa Gelgel. Sementara candi bentar kedua atau akses keduanya ada di Desa Gunakse sebelah sana. Sebuah kawasan yang sangat luas. Sekarang kita berjalan di bawah rimbunnya dahan-dahan dan lebatnya dedaunan pohon trembesi. Pohon trembesi ada sepanjang jalan sampai di ujung akhir Jalan Bypass Mandre di Desa Pesinggahan. Candi Bentar kedua akses pusat kebudayaan Bali ada di sebelah kanan, tidak terlihat di kamera. Kita sekarang melewati bundaran di Desa Gunakse ini. Kita lurus terus mengarah ke timur. Bicara tentang pohon trembesi yang tumbuh di Jalan Bypass Ide Bagus Mandre, yang di bagian sinilah ya, mendekati akhir Jalan Bypass Mandre, terutama perbatasan dari Desa Gunakse yang sekarang hingga ke Desa Pesinggahan. Kita akan melihat lebatnya pohon trembesi tumbuh
di kanan dan di kiri jalan, termasuk juga di median jalan. Bahkan saking lebatnya, seakan-akan lengkungan pohon trembesi tersebut membentuk suatu terowongan trembesi. Begitu asri melintasi bagian jalan di sini, dan itu ditambah lagi dengan di sebelah kiri jalan itu ada hamparan persawahan yang luas dan juga perbukitan-perbukitan di Kecamatan Dawan. Bahkan kalau cuaca lagi bagus, puncak Gunung Agung terlihat dari sini. Sesaat lagi kita meninggalkan desa Gunakse. Di sebelah kiri ada prasasti tanda masuk ke desa Pesinggahan, yang juga masih bagian Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Desa Pesinggahan adalah desa terakhir di Kabupaten Klungkung yang kita lalui dalam perjalanan dari kota Denpasar menuju ke Candidase via Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan ujung akhir dari jalan yang panjang, Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, yang sudah membentang dari kota Denpasar hingga ke sini, ke Kabupaten Klungkung. Ya, begitu jalan dua lajur ini menyatu menjadi satu lajur, berakhir sudah Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Sekarang kita melintasi jalan existing yang sudah lama ada, jalan penghubung antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Karangasem di pesisir pantai Tenggara Bali. Kita masih melintasi jalan raya di desa Pesinggahan. Ada hal menarik di sini bahwa di desa Pesinggahan ada satu pura Satkahyangan, yaitu pura Goa Lawah atau Goa Lawah. Lokasi pura ada di sebelah kiri jalan. Pura yang sangat unik dengan adanya kelelawar di dalam goa, dan pelinggih-pelinggih puranya juga ada di dalam goa. Nantikan vlog dari channel Yani Live tentang pura Goa Lawah. Simak nanti linknya kalau sudah ready di deskripsi. Sebentar lagi kita meninggalkan Kabupaten Klungkung. Kita akan masuk ke Kabupaten Karangasem. Sebelah kiri adalah prasasti pembatas antar kabupaten. Sekarang kita berada di Kabupaten Karangasem. Ini di desa Antigekelod, Kecamatan Manggis. Dan langsung di sebelah kanannya ada spot wisata pantai, yaitu Pantai Wates Yeh Malet. Sebagai informasi awal di sisa perjalanan menuju tujuan akhir di kawasan wisata Candidase di Kabupaten Karangasem ini, kita akan melewati 6 desa yang berada dalam satu kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Manggis. Ke-6 desa tersebut adalah Desa Antigekelod, Desa Antige, Desa Ulakan, Desa Manggis, Desa Sengkidu, dan Desa Nyuh Tebel. Setelah Desa Nyuh Tebel, nanti kita akan masuk lagi kembali ke Desa Sengkidu. Ya, sangat unik ya. Desa Sengkidu wilayahnya tidak menyatu dalam satu kesatuan, tapi dipisahkan oleh desa yang lain. Kembali ke video yang sedang tampil ini, sangat khas jalan di Desa Antigekelod. Di pinggir jalan berbaris pohon-pohon kelapa. Satu hal yang spesial dalam vlog perjalanan ke Candidase ini, untuk di bagian desa-desa di Kabupaten Karangasem, channel Yani Live menampilkan lebih lama ataupun lebih lengkap desa-desa yang dilalui. Dari Desa Antigekelod kita lanjut ke desa berikutnya, yaitu Desa Antige. Sesaat lagi di depan kita akan ketemu dengan perempatan
yang kalau ke kanan itu menuju ke pelabuhan Padang Bay. Kita akan lurus terus menuju ke Candi Dase. Di bagian akhir dari Desa Antige terdapat terminal BBM Manggis. Jadi kapal-kapal tanker pembawa minyak akan berlabuh di pelabuhan terminal BBM ini yang sebelah kanan jalan, kemudian memindahkan minyak-minyak tersebut ke dalam tangki penimbunan BBM untuk nanti disalurkan ke hampir seluruh SPBU di Bali melalui truk-truk tangki BBM. Yang tampil sekarang kita sudah berada di Desa Ulakan, sudah meninggalkan desa sebelumnya yaitu Desa Antige. Menempuh perjalanan ke Candi Dase dengan melewati jalan di Desa Ulakan ini, kita disuguhi oleh pemandangan yang keren, yaitu seakan-akan kita mengejar bukit yang di depan kendaraan. Sesaat lagi di depan ada jembatan sungai kecil dan setelahnya ada prasasti batas masuk ke desa berikutnya yaitu Desa Manggis. Ibu kota kecamatan dari Kecamatan Manggis berada di Desa Manggis. Di sebelah kanan ada bangunan besar yang bernama Pasar Manggis. Awalnya sebenarnya untuk pasar seni, namun tak kenapa sekarang terbengkalai. Konon pasar seni ini sebenarnya disiapkan terintegrasi dengan pelabuhan kapal pesiar yang ada di Tanah Ampu. Namun pelabuhan tersebut tidak jadi, sehingga pasar seni Manggis ini pun terkena imbasnya. Sesaat lagi di depan ada pertigaan yang kalau ke kiri itu menuju ke pusat keramaian dari warga atau pusat pemukiman penduduk Desa Manggis. Kita lurus terus. Di sebelah kiri ada jalan akses menuju ke puncak dari Aman Kila, sebuah resort yang berada di atas bukit dengan view eksotis hamparan samudra luas di bawahnya. Kalau di sini jalan meliak-liuk menyusuri perbukitan, namun tidak ada tanjakan ataupun turunan yang ekstrim. Setelah melahap jalan di ketinggian, sekarang di bagian bawah kita disuguhi oleh pemandangan yang indah. Sebelah kiri ada hamparan sawah hijau dan nun jauh di sana deretan perbukitan yang sangat cantik. Suatu perjalanan yang menyegarkan mata.
Sebentar lagi di depan ada prasasti pembatas antar desa. Sekarang kita akan masuk ke desa berikutnya, yaitu Desa Sengkidu, yang masih bagian dari Kecamatan Manggis. Dalam soal wilayah desa, Desa Sengkidu adalah desa yang unik, karena biasanya kalau desa itu, wilayahnya berada ngumpul dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, di Desa Sengkidu, wilayahnya terbagi menjadi dua, dan diantaranya dipisahkan oleh desa yang lain, yaitu Desa Nyuh Tebel. Nanti kita akan lewati. Sebentar lagi kita akan memasuki pusat keramaian atau pusat pemukiman penduduk di salah satu banjar dari Desa Sengkidu. Desa Sengkidu punya satu kawasan villa atau resort yang ngumpul di satu area. Itu adalah resort ataupun villa tepi pantai. Nah, jalan aksesnya ada di sebelah kanan ini. Sesaat lagi kita akan meninggalkan Desa Sengkidu. Ada tapa batas atau prasasti pembatas antar desa yang tersembunyi nyempil di balik pohon. Inilah prasasti masuk ke Desa Nyuh Tebel. Channel Yande Live ke Candi Dase dalam rangka stay di sebuah villa tepi pantai, dan lokasi villa itu ada di desa ini, Desa Nyuh Tebel. Sesaat lagi kita akan sampai di tempat villa tersebut. Akan ditunjukkan jalan aksesnya. Kita tidak akan masuk ke area villa dalam vlog ini. Silakan simak vlog reviewnya melalui link yang ada di deskripsi. Villa tersebut bernama Bali Santi. Villa yang sungguh unik di Candi Dase karena villa tersebut diapit oleh tentu saja pantai di sebelah selatannya, dan sebelah utara jalan raya dan juga hamparan sawah hijau yang sangat cantik dengan latar perbukitan yang hijau. Jalan akses ke Bali Santi di Pantai Panah Hijau. Di vlog perjalanan ini kita akan terus jalan untuk menyusuri sisa jalan di Jalan Raya Candi Dase. Di depan sesaat lagi ada pertigaan. Kalau ke kiri itu menuju ke Desa Tenganan, salah satu desa tua di Bali. Kita akan lurus terus melintasi jalan-jalan di Jalan Raya Candi Dase. Terlihat bahwa sepanjang Jalan Raya Candi Dase ini sepi. Tidak banyak ada lalu lintas kendaraan, tidak banyak ada turis lalu lalang di kanan maupun kiri trotoar. Ya, ini hal yang biasa sebenarnya di Candi Dase. Yang ramainya justru di kawasan resort villa yang banyak ada berderet sepanjang pantai. Dan jalan aksesnya itu melalui jalan-jalan yang kecil-kecil. Beberapa di antaranya ada di pinggir jalan raya ini. Di depan ada Candi Bentar atau gerbang masuk objek wisata Candi Dase. Gerbang ini sekaligus jadi penanda masuk ke Desa Sengkidu lagi. Kawasan yang kita lalui sekarang atau setelah gerbang tadi sebenarnya adalah kawasan Candi Dase yang original ya. Banyak hotel, villa, resort yang legend yang sudah lama ada di sekitar sini. Candi Dase atau Pantai Candi Dase sudah populer dari dulu sebagai destinasi pantai yang tenang, yang berbeda jauh dari pantai-pantai lain di selatan Bali. Candi Dase adalah sebuah resort pantai yang damai, yang jauh dari kehidupan hingar-bingar hiruk-pikuk, termasuk tidak identik dengan kehidupan malam. Ujung akhir dari Jalan Raya Candi Dase yang kita liput dalam vlog ini adalah sesaat sebelum naik menuju ke perbukitan atau dikenal sebagai Bukit Gumang, di mana di puncak bukit terdapat pura yang punya view sangat indah, yaitu Pura Sang Hyang Ambu.
Di depan ada tikungan yang akan naik menuju bukit. Kita tidak akan ke bukit itu. Vlog liputan Jalan Raya Candidase berakhir di sini, dan untuk mengakhirinya kita akan masuk ke jalan yang lebih kecil, di mana di dalamnya banyak terdapat villa, resort, hotel dalam suasana khas tropis. Bahkan ada villa yang bertengger di perbukitan dengan pemandangan eksotis pantai Candidase dan lautan lepas. Simak nanti vlog reviewnya, lihat link di deskripsi atau link di atas kalau sudah ready. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya, jalan-jalan di tengah alam Bali.